Shalom teman-teman. KBS kita hari ini membahas topik Tuhan mencari orang yang rendah hati dan taat dari Lukas 9 ayat 11b sampai dengan 17, yaitu peristiwa tentang Yesus memberi makan 5.000 orang. Adapun tujuan utama daripada teks ini atau tema ini adalah mengajak seluruh jemaat untuk menyadari bahwa kesombongan dan kemalasan tidak akan pernah membuat kita menyaksikan mukjizat Tuhan. Hanya kerendahan hati dan ketaatanlah yang akan membawa kita bukan hanya melihat mukjizat, tetapi akan menjadi pelaku-pelaku mukjizat. Nah, kira-kira itu tujuan khusus daripada tema ini. Seperti biasa, setelah membaca teks, ajak jemaat sekalian atau teman-teman mewakili jemaat untuk memparafrasekan firman Tuhan. Jadi lebih menarik sesungguhnya kalau jemaat juga diajak memparafrasekan sendiri-sendiri. Sehingga dengan memparafrase itu mereka akan menemukan pesan-pesan khusus yang akan Tuhan taruhkan di dalam kehidupan mereka, baik itu melalui kata, kalimat ataupun ayat, gitu ya. Jika mereka belum mampu, teman-teman bisa mendahulunya dengan memberikan contoh parafrase. Nah, setelah melakukan parafrase, teman-teman bisa menjelaskan konteks terdekat terlebih dahulu, yaitu di mana hari itu orang-orang mulai bingung tentang Yesus Kristus, sementara Yesus Kristus dan muridnya rajin sekali berpelayanan ke sana kemari, dan di ayat 11, Tuhan Yesus dan para murid menyingkir ke Betsaida untuk beristirahat. Nah, teman-teman, setelah menjelaskan konteks itu dan melakukan parafrase, maka lanjutkanlah dengan pertanyaan yang pertama, apa yang aku pelajari tentang Tuhan? Atau mungkin teman-teman bisa menggunakan kalimat seperti ini. Setelah kita membaca ulang bagian ini berkali-kali, mungkin 1 atau sampai dengan 3 kali kita membaca ulang bagian ini, silakan teman-teman temukan mungkin ada 1 kata atau 2 kalimat atau 1 kalimat atau 1 ayat yang mengajari kita tentang atau menolong kita mengenal tentang Tuhan. Tetapi hari ini saya mengajak kita mengembangkan sedikit metode kita, yaitu dengan cara setelah menemukan kebenaran firman Tuhan, ajak jemaat langsung menarik relevansinya ke dalam kehidupan kita. Jadi contohnya seperti ini, saudara. Kebenaran yang pertama, yaitu Tuhan Yesus rela mengorbankan waktu pribadinya karena alasan yang pasti. Apa itu? Pada waktu itu Yesus menyingkir ke Betsaida untuk beristirahat bersama dengan murid-muridnya. Namun, apa yang terjadi ketika orang banyak itu mencari Yesus? Ayat 11 menyebutkan Yesus menerima mereka. Setelah Yesus menerima mereka, lalu yang kedua, Yesus mengajar mereka tentang kerajaan Allah. Lalu yang ketiga, di ayat 11, Yesus menyembuhkan orang-orang yang memerlukan penyembuhan. Jadi Yesus rela mengorbankan waktunya untuk tujuan-tujuan tertentu, bukan untuk sembarang waktu, bukan untuk sembarang kegiatan, tetapi untuk tujuan khusus, yaitu memberitakan kerajaan Allah dan menunjukkan kuasa Tuhan bagi orang yang memerlukannya. Nah, relevansinya apa dalam kehidupan kita? Seringkali kita menghabiskan waktu kita untuk sesuatu yang tidak ada sangkut pautnya dengan kerajaan Tuhan. Seringkali kita menghabiskan waktu dengan berdiskusi, ngobrol, kongkow dengan teman-teman tanpa memperbincangkan kerajaan Allah. Seringkali kita menghabiskan waktu tanpa pernah ada keinginan untuk mempertunjukkan kuasa Tuhan kepada orang-orang di sekitar kita. Nah, ini contohnya saudara-saudara, daripada satu kebenaran langsung ditarik ke dalam relevansi kehidupan setiap hari. Kemudian kebenaran yang kedua adalah Tuhan Yesus itu melibatkan para murid dalam menjamu tamu-tamunya. Masih di ayat 11. Di mana jumlah tamu di dalam ayat yang ke-14 disebutkan ada 5.000 orang laki-laki. Dan kalau mereka membawa satu pasangan, berarti sudah ada 10.000 orang. Kalau mereka masing-masing membawa satu anak,
berarti ada 15.000 orang. Jadi tamu Yesus begitu banyak. Lalu kondisi para tamu juga begitu luar biasa. Menurut Matius pasal 9 disebutkan ayat 36, orang-orang yang datang kepada Yesus hari itu adalah seperti domba yang tidak bergembala. Lalu di ayat yang ke-11, mereka lapar rohani, sehingga Yesus mengajar mereka tentang kerajaan Allah. Mereka juga sakit secara jasmani, maka Yesus melakukan mujizat ataupun penyembuhan kepada mereka. Situasi dan kondisi hari itu adalah mereka ada di bukit yang sangat jauh, sangat sepi, dan hari sudah mulai malam. Nah, saudara-saudara, dalam hal ini pun bisa kita tarik dalam kehidupan kita bahwa Tuhan pun juga akan melibatkan kita untuk menjamu tamu-tamunya, yaitu siapa? Setiap jiwa-jiwa yang mencari Tuhan. Orang yang mencari Tuhan itu situasinya bisa seperti yang dijelaskan di dalam bagian ini. Mereka tidak seperti domba yang tidak bergembala. Mereka tidak tahu arah, mereka tidak tahu tujuan hidup, mereka sakit secara rohani, mungkin mereka juga sakit secara jasmani. Mental mereka sakit, mereka mengalami penolakan, mereka mengalami situasi-situasi yang buruk. Dan Tuhan mau memakai kita untuk menyambut mereka. Tuhan mau memakai kita untuk menolong mereka. Tuhan mau memakai kita untuk melayani mereka. Nah, bersediakah kita untuk membuka pikiran, hati, dan tangan kita untuk menjadi perpanjangan tangan Tuhan menolong mereka? Ini salah satu contoh refleksi daripada kebenaran yang kedua. Kebenaran yang ketiga adalah cara kerja Tuhan berbeda dengan cara kerja para murid. Cara kerja para murid ini unik, saudara-saudara. Begitu para murid tahu kalau jumlah yang datang begitu besar, hari sudah mulai malam, para murid ini segera membuat langkah antisipasi sebelum mereka disuruh oleh Tuhan. Yaitu mereka langsung mengusulkan kepada Yesus, itu dari ke-12, supaya Yesus segera menyuruh orang banyak tadi itu pergi, meninggalkan Yesus, pergi ke kota untuk mencari makan dan mencari penginapan. Ternyata saudara-saudara, kalau kita mempelajari teksnya secara lebih detail, ini ternyata bukan hanya maksud baik, tetapi karena para murid ini memikirkan dua hal. Yang pertama, para murid merasa diri tidak mampu jika nanti harus memberi mereka makan. Karena apa? Mereka di ayat 13, mereka hanya memiliki 5 roti dan 2 ikan. Dan kalau kita membaca dalam Yohanes pasal yang ke-6 ayat 9, 5 roti dan 2 ikan itu pun bukan milik mereka sendiri. 5 roti dan 2 ikan itu adalah milik seorang anak yang diberikan kepada mereka. Kemudian yang kedua, kenapa kok mereka segera mengusulkan itu? Karena keuangan mereka sangat menipis. Di dalam Yohanes pasal 6 ayat 7 disebutkan mereka uangnya hanya 200 dinar. Kalau dikonversi dalam mata uang sekarang itu sekitar 6 jutaan. Jadi 6 juta untuk 15.000 orang, kira-kira seperti itu. Oleh sebab itu, para murid melakukan langkah antisipasi karena tidak mampu, karena tidak akan mungkin mampu. Mereka segera mengusulkan supaya Yesus mengusir mereka. Padahal Yesus menyambut mereka. Ini uniknya. Cara kerja Tuhan berbeda. Cara kerja Tuhan itu kalau mulai dari ayat yang ke-14 sampai dengan 17, Yesus menyuruh para murid itu agar mengatur orang yang datang itu berkelompok 50-50. Nah, setelah para murid mengatur 50-50, lalu Yesus meminta 5 roti dan 2 ikan yang mereka punya tadi itu. Setelah 5 roti dan 2 ikan itu diberikan, Yesus menghadap ke langit, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan menyuruh murid-murid untuk membagi-bagikannya. Nah, setelah para murid itu membagi-bagikannya, Yesus menyuruh para murid, kumpulkanlah sisanya. Jadi saudara-saudara, pada waktu Tuhan Yesus berkata, kamu harus memberi mereka makan, ternyata yang ada dalam pikiran Yesus tidak seperti yang dipikirkan oleh para murid. Para murid memikirkan harus mengupayakan makanan.
Makanya mereka langsung menolak apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Tetapi yang ada dalam pikiran Yesus ketika Yesus berkata, engkau harus memberi mereka makan. Yang ada dalam pikiran Yesus adalah mereka terlibat dalam mengumpulkan orang, mengkelompokkan orang, memberikan apa yang mereka punya, lalu membagikan apa yang sudah diberkati oleh Tuhan, dan mengumpulkan sisanya. Nah, pertanyaannya adalah, mengapa hal yang simple ini menjadi rumit bagi para murid? Karena para murid menafsirkan sendiri perintah Yesus Kristus tanpa mau bertanya caranya bagaimana. Mereka mengomel terlebih dahulu, mereka mengeluhnya didahulukan, tanpa mau melakukan klarifikasi untuk mendapatkan supervisi daripada Tuhan. Coba bayangkan, pada waktu para murid ini sudah tahu jumlahnya begitu banyak, lalu Yesus berkata, kamu harus memberi mereka makan. Lalu para murid bertanya begini, Guru, bagaimana caranya kami memberi mereka makan? Lalu Yesus akan jawab, oh gampang, kumpulin mereka 50-50 per kelompok. Lalu mereka mengumpulkan 50-50, lalu mereka berkata kepada Yesus, Guru, kami sudah mengumpulkan 50-50 per kelompok. Lalu apa yang harus kami lakukan selanjutnya? Lalu Yesus berkata, apa yang padamu? Lalu mereka berkata, Guru, kami punya 5 roti dan 2 ikan. Lalu Yesus berkata, bawa kemari. Lalu mereka membawa roti itu kepada Yesus. Yesus mengucap berkat dan memberkati roti itu, dan memecah-mecahkan dan membagikan kepada para murid sambil berkata, bagikanlah. Lalu para murid ini membagikan itu roti semua, ikannya juga dibagikan kepada semua orang. Setelah mereka semua kenyang, Yesus berkata kepada murid, nah setelah mereka kenyang, sekarang kumpulkanlah. Lalu mereka mengumpulkan dan sisa 12 keranjang. Kalau mereka mau bertanya, bagaimana caranya? Mereka tentu tidak akan diliputi oleh kebimbangan, tidak akan diliputi oleh kecemasan. Kenapa demikian? Karena sesungguhnya hati mereka dipenuhi dengan kesombongan. Mereka merasa diri mampu, mereka merasa diri bisa, sehingga tidak perlu bertanya kepada Tuhan. Akibatnya apa? Mereka menjadi orang-orang yang tidak taat. Saudara-saudara, hal ini pula berpotensi untuk kita lakukan. Seringkali kita memiliki 1001 macam alasan untuk tidak melakukan firman Tuhan. Karena apa? Karena kita berpikir dengan cara kita. Kita enggan bertanya kepada Tuhan bagaimana caranya. Hari ini kebenaran yang ketiga mengajar kita untuk mau bertanya kepada Tuhan. Mau merendahkan diri bertanya kepada Tuhan bagaimana caranya. Lalu setelah tahu, kita menjadi orang yang taat untuk mengerjakannya. Inilah kebenaran tentang Tuhan yang bisa kita pelajari bersama-sama. Lalu kebenaran tentang manusia, apa yang kupelajari tentang manusia, tentang dosa. Di sini setidaknya saya belajar 2 hal, yaitu tentang dosa kesombongan. Dalam hidup ini kita itu sesungguhnya hanyalah seorang pelayan yang seharusnya apa yang kita lakukan dan kerjakan itu adalah atas dasar perintah daripada Tuhan kita. Tapi seringkali kita menjadi seperti para murid ini. Kita pelayan, kita hamba, tapi merasa diri Tuhan. Sehingga kita cenderung untuk menyelenggarakan hidup ini, mengerjakan, menjalani hidup ini tanpa melibatkan Tuhan. Kita merasa diri mampu, kita merasa diri mengerti bagaimana menjalani hidup. Lalu kita mengesampingkan Tuhan. Kita membangun hidup tanpa melibatkan Tuhan. Kita mencari solusi hidup tanpa melibatkan Tuhan. Akibatnya apa? Kita akan putus asa. Kita akan kecewa. Lalu dosa yang kedua adalah dosa kemalasan. Yaitu kita malas bertanya kepada Tuhan. Malas melakukan klarifikasi, malas meminta pertolongan Tuhan, malas meminta petunjuk daripada Tuhan. Akibatnya apa? Karena kita tahu berat, maka kita tidak mau melakukannya. Kita tidak bisa jadi orang yang taat. Oleh karena itu, hari ini kita belajar 2 perintah juga, yaitu perintah untuk merendahkan hati. Artinya, kita perlu
mengoreksi diri kita sendiri betapa pentingnya memiliki kerendahan hati. Dengan kerendahan hati, itu akan membuat kita mau bertanya kepada Tuhan, mau menundukkan diri kepada Tuhan. Dan setelah kita mau merendahkan hati, maka kita akan ditolong untuk melakukan hal-hal yang baik, yaitu kita berlaku taat, melakukan firman Tuhan. Meskipun terasa sangat sulit dan mustahil, tapi karena kita tahu Tuhan yang menyuruh, dan kita percaya kalau Tuhan yang menyuruh pasti ada solusinya. Jadi perintah hari ini kerendahan hati dan taat. Dan ketika para murid itu mau mengikuti pimpinan Tuhan, mau bertanya kepada Tuhan, mau menurut kepada sabda Tuhan, para murid bukan hanya melihat mujizat, namun mereka juga menjadi pelaku-pelaku mujizat itu. Saudara-saudara, teguran hari ini saya belajar ada beberapa hal. Yang pertama yaitu seringkali dalam hidup ini kita ini terlalu menggunakan kalkulasi matematis seperti yang dilakukan oleh para murid. Uang mereka cukup sedikit, roti mereka nggak banyak, sehingga langsung mereka buat kesimpulan tidak akan mungkin bisa memberi makan itu. Seringkali kita itu dikuasai rasio kita, logika kita terlalu menguasai, sehingga kita sulit untuk percaya dan berserah kepada Tuhan. Kita sulit untuk taat kepada Tuhan. Hari ini kita harus belajar untuk merendahkan diri di hadapan Tuhan. Belajar untuk taat melakukan firman Tuhan. Dan kalau tidak tahu, kita perlu melakukan klarifikasi kepada Tuhan. Supaya apa? Supaya kita tidak mengulang dosa para murid. Supaya kita bisa mengerjakan apa yang harus kita kerjakan dan bukan yang tidak kita kerjakan. Lalu yang terakhir atau teladan, yaitu dalam hal ini kita bisa belajar dari Tuhan Yesus. Tuhan sanggup mengubah para murid itu menjadi pribadi-pribadi yang baik. Para murid yang sombong bisa diubah menjadi para murid yang rendah hati. Para murid yang malas bisa diubah menjadi para murid yang taat. Karena apa? Karena Tuhan menyentuh hati mereka. Dan saya percaya kuasa yang sama pun akan Tuhan kerjakan hari ini bagi kehidupan kita. Oleh karena itu, komitmen hidup baru kita hari ini, saya mengusulkan ada dua. Yang pertama, kita perlu berwaspada dengan munculnya kesombongan dan kemalasan di dalam hati kita. Kita perlu berwaspada terhadap munculnya perasaan diri mampu dan sanggup, dan kecenderungan kita untuk membuat 1001 macam alasan untuk tidak melakukan firman Tuhan. Yang kedua, kita perlu berlatih untuk apa? Kita perlu berlatih mengembangkan kerendahan hati di hadapan Tuhan dan ketaatan yang sungguh. Kita berlatih untuk bertanya kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan, berlutut kepada Tuhan, dan berlatih melakukan firman Tuhan dengan setia. Meskipun kita terasa berat dan mustahil untuk kita lakukan. Dan saya percaya ketika kita mengembangkan hati yang rendah hati dan sikap yang mau taat kepada Tuhan, maka kita bukan hanya akan melihat mujizat Tuhan, tapi kita juga akan menjadi dan mengalami sekaligus menjadi pelaku daripada mujizat itu. Tuhan Yesus memberkati kita semua dan tetap semangat.